Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita memberikan hati, pikiran kita, hidup kita kepada Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan tema kita saat pagi ini ialah Have Giants Faith. Jadi milikilah iman yang besar, iman yang luar biasa. Ya, dalam Kristus. Untuk memiliki iman yang besar, kita perlu mengerti kitab suci, ya. Dan kita tahu bahwa good news itu diberikan kepada semua orang. Dan dia mampu mengubah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah ketika dia menerima kasih karunia Tuhan, Roh Kudus, Yesus dan firman dalam kehidupannya, maka dia dapat berubah. Yang tadinya melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, kembali dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau tadinya dia memiliki iman yang lemah, maka Tuhan akan mengubahnya memiliki iman yang besar, iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka Alkitab yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 21. Jadi saya katakan tadi, untuk memiliki iman yang raksasa, iman yang besar, kita harus mengatakan yang pertama adalah yang saya ambil dalam Filipi 1. Ini kita belajar tentang Saulus atau yang sudah disebut Paulus itu. Ayat 21 ayat yang tidak asing, ayat yang menjadi kegemaran banyak hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang yang telah diubahkan oleh ayat ini. Demikian bunyi firman Allah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Jadi kita harus mengatakan hidup adalah Kristus. Haleluya. Di tengah-tengah perayaan hari Pantekosta yang sekarang ini, ya, kita tahu, kita sadar bahwa ketika kita belajar tentang Kisah Rasul, maka kita akan melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan oleh karena Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, untuk menjadikan kita super raksasa iman atau memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, kita belajar dari Saulus. Kalau kita melihat background, latar belakang dari Saulus yang begitu luar biasa, ya, yang melakukan penganiayaan umat Tuhan yang disebut sekte Tuhan itu, dia punya otoritas, mandat yang tertinggi untuk menyakiti umat Tuhan, untuk membawa ke Yerusalem umat Tuhan, untuk menghukum sesuka-sukanya, sesuka hatinya. Ya, kalau suka-suka Tuhan nggak apa-apa, ini suka-suka hatinya. Jadi kalau manusia bukannya suka-sukanya Tuhan yang kita lakukan, tapi suka-sukanya kita, maka bisa dipastikan kejahatan yang akan mengisi hari-hari kehidupan kita. Dan dia terlibat dalam pembunuhan Stefanus, ya, yang menjadi koordinator atau menjadi pemimpin untuk menghukum si Stefanus, ya. Jadi
background dari latar belakang dari Saulus ini adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi ketika dia berupaya dengan semangat membela agamanya, membela ajarannya, wow, ada banyak orang yang membela agamanya menyakiti orang lain. Ada banyak orang demi membela agamanya menyakiti orang lain, mempersekusi orang lain, dan mengejek orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa tidaklah baik melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita sejarah akan selalu, kita tahu bahwa sejarah akan selalu berulang. Ya, orang-orang yang seperti Saulus itu akan bertambah-tambah. Tetapi Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam, dan gerejanya akan terus dibela, karena kepala gereja itu adalah Dia sendiri. Itu sebabnya setelah menerima Yesus, mengalami perjumpaan menuju Damsyik itu, yang di tengah perjalanan sebelum sampai ke Damsyik, Tuhan menyentuhnya, menjamah dia, mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Tuhan." Lalu dia katakan bahwa Tuhan katakan bahwa dia akan menjadi alat di tangan Tuhan, tetapi dia harus mengalami prosesnya sendiri. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah, dan selama 3 hari dia tidak makan karena dia buta, dan Tuhan memerintahkan Ananias untuk bertemu dengan dia. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa dia disembuhkan, dan dia mengalami transformasi dari Tuhan, mengalami pembaharuan dari Tuhan, mengalami pengalaman yang begitu berharga, encounter with Jesus, berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang berjumpa, yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu akan senantiasa memiliki iman yang luar biasa. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu sangatlah indah, sangatlah luar biasa, mengubah arah dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam itu sebabnya dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntunganku. Dalam Roma 14 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan. Kalau aku mati untuk Tuhan. Kalau hidup ini, mati atau hidup, kita harus milik Tuhan. Nah, yang mau saya katakan, ketika dia mengatakan hidup adalah Kristus, dia telah membangun nilai-nilai yang abadi, nilai-nilai yang kekal di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa nilai-nilai dunia yang dibangun oleh manusia untuk mengangkat harkat dan martabatnya, untuk mengangkat reputasinya, untuk membawa dignitinya, wibawanya, dan lain sebagainya. Dia mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, pagi, sore, malam? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ada orang yang seumur hidupnya hanya untuk mencari Tuhan dan melupakan Tuhan. Tapi Paulus mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus. Kalau orang-orang beriman, saya katakan tadi bahwa dia membangun prioritasnya adalah Tuhan. Kalau orang dunia membangun uangkah, lalu kemudian juga popularitas, semakin populer dia, semakin mudah mendapat sesuatu, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Apalagi disertai elektabilitas yang tinggi, ya. Jadi kalau sudah populer, terus kemudian punya elektabilitas untuk dipilih sangat tinggi, wow, itu luar biasa.
seperti Ganjar itu. Nah, yang kemudian yang mau saya katakan adalah orang yang membangun nilai-nilai dunia, dia memerlukan uang, dia memerlukan popularitas, dia memerlukan power, ya, jabatan, kedudukan, kekayaan. Dengan kuasa itu, dengan uang, dia bisa membeli segala sesuatu. Seperti ada orang mengatakan kepada saya, KUHP kasih uang habis perkara. Bahkan yang kalah pejabat melakukan manipulasi polisi. Ya, untung saja sekarang ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi masih baik. Tetapi ada banyak hal yang kita dengar, bahkan sesuatu yang harusnya orang ditolong tetapi dibentuk. Orang sudah kehilangan, masih dicari-cari hal yang memberatkan hidupnya. Ini memang terjadi. Dan sampai ada yang datang ke rumah ini. Saya hanya katakan bahwa hidup ini adalah Kristus. Kalau tidak, kita akan bisa memutar balik. Orang susah pun kita mau banting lagi. Tapi kalau orang sudah hidupnya adalah Kristus, dia akan melakukan apa yang baik. Orang dunia, kekuasaan, prestige, ya, atau apa itu prestige itu, wibawa, wewenang, wah, luar biasa lah itu. Tapi orang-orang yang seperti Paulus mengatakan, karena dia mau memiliki iman raksasa di dalam Tuhan, jadi dia arahnya harus berubah. Makanya dia berkata, apa yang dahulu kuanggap sesuatu yang sangat berarti, ketika pengenalanku akan Kristus, kuanggap menjadi sampah. Kenapa? Pengenalannya akan Kristus. Nilai perspektifnya berubah. Yang tadinya kepada dunia, yang tadinya kepada roh agamawi, tetapi berpindah kepada Kristus yang mengajar dia nilai-nilai yang kekal, keadilan, kebenaran, kasih, dan lain sebagainya. Dan ketaatan kepada Kristus, kasih kepada Kristus, kasih kepada orang lain, bukan justru membunuh, bukan justru menyakiti. Paulus melakukan hal-hal yang menyakitkan, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami transformasi ilahi yang dikerjakan oleh Tuhan dan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya seringkali saya katakan kita harus hidup dalam Tuhan, harus hidup dalam kekuatan Roh Kudus, harus hidup dalam firman, harus hidup dalam kuasa Bapa di surga. Seringkali saya katakan patir itu, ya, dalam pronunciation yang benar bahasa Yunani, pater tulisannya, tapi menulisnya karena di situ ita, ya, di tengah-tengah tap and ro itu ada ita. Itu dibaca i, bukan e, bukan epsilon. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu patir kita itu adalah mendukung, upholder, ya. Jadi dia adalah pendukung, penyupport, dan apa lagi? Dia juga sebagai protector, pelindung kehidupan kita, dan sekaligus juga dia nourisher. Dia juga penyuplai. Makanya firman Allah katakan, aku menjadi bapamu dan engkau menjadi anakku. Dan itulah sebabnya kita bangga, kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu kita miliki, kita akan mengarah kepada iman-iman yang besar di dalam Kristus Yesus. Jadi iman kita bukan iman kerupuk, mental tempe, bukan lagi iman-iman yang dipecundangi oleh setan ini, oleh dunia ini, tapi kita mempecundangi kuasa kegelapan, mempecundangi dunia ini.
karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Ini bukan perkataan yang hanya sekedar perkataan. Dan ayat ini banyak menyupport saya dikala saya mengalami banyak tekanan, dikala saya mengalami stres, dikala saya mengalami masa-masa sulit, dan ayat ini akan senantiasa datang menghampiri saya, dan saya akan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Di bawah tekanan yang begitu luar biasa, di bawah kekurangan yang sangat luar biasa, di bawah sakit yang sangat luar biasa, segala perkara dapat kutanggung. Dan itu bukan hanya sekedar kata-kata atau lip service yang dikatakan oleh Paulus ini. Dia sudah mengalami banyak. Kalau Anda baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11, di sana dikatakan dengan jelas, segala persekusi, penganiayaan yang kualami di Antiokhia, Ikonium, dan Listra, tangan Tuhan yang melepaskan dia dari segala perkara yang menyesakan itu. Bayangkan dia melakukan pemberitaan firman Allah, tapi dilempari batu, baik itu di Antiokhia, baik itu di Ikonium, baik itu di Listra. Bahkan di Listra dia dianggap sudah mati dan diseret keluar kota setelah dia dilempari batu. Ada banyak kemalangan yang dialaminya, ada banyak cambukan yang dialaminya, bahkan lebih daripada Yesus. Dan dia dapat bertahan itu karena dia memiliki iman raksasa di dalam dirinya. Setelah pengenalannya akan Yesus, setelah dia menerima Roh Kudus, menerima Yesus dalam kehidupannya, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Itu sebabnya hidupnya mengalami perubahan. Dia menjadi the agent of change, menjadi agen perubahan dari Tuhan. Haleluya. Jadi kita sebagai orang percaya, kalau kita memiliki the giant of faith, itu tidak bisa kita dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita, dengan kecerdasan kita, tanpa pernah membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ketaatan itu flowing, mengalir karena relationship kita dengan Tuhan. Jadi kita nggak akan bisa lalu kita akan mengatakan, aku punya iman yang raksasa, tapi nggak pernah duduk diam di bawah kaki Tuhan, tidak pernah membaca firman Allah, tidak pernah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu mah hanya kata-kata. 1 Maret 1987 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur, saya masih ingat khotbahnya, menjadi warga negara surga dan menjadi warga negara Indonesia. Jadi ada 2 kewarganegaraan, kata hamba Tuhan itu. Dengan bodoh saya menerima. Bayangkan, dikatakan sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kalau saya punya kata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena saya menerima itu, jadi saya bisa tinggal di situ, jadi bisa berada di situ karena saya warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara surga, dia bilang, kalau engkau sakit, minta saja dari Tuhan. Kalau engkau mengalami apa saja, minta saja dari Tuhan, karena Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Segala kebutuhanmu, bukan segala kemauanmu. Dengar, bukan segala kemauanmu, tetapi segala kebutuhanmu. Haleluya. Jadi kalau kita katakan, Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, itu bukan hanya sekedar lip service. Dia sudah mengalami banyak penderitaan, dia sudah banyak mengalami kesusahan, dia sudah banyak mengalami tekanan yang begitu luar biasa.
Haleluya. Dia rela melakukan yang terbaik dalam hidupnya setelah dia melakukan yang terburuk dalam hidupnya. Melakukan apa yang jahat di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia mengalami restorasi dari Tuhan, dan pada akhirnya kita tahu dia melakukan yang terbaik sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Allah. Dia bisa saja dengan segala reputasi yang dia miliki, dengan segala penghargaan yang dia miliki sebagai seorang tokoh muda pada waktu itu, tetapi dia memilih untuk meninggalkan semuanya itu karena hanya nama Yesus. Dan ketika dia mengalami masa-masa sulit seperti yang dialami oleh gereja mula-mula atau orang-orang yang dianiaya oleh dia dan teman-temannya atau atas suruhannya, kan banyak orang begitu ya, dia bermain di belakang layar, mengacaukan, membuat huru-hara. Bertobat. Bukan hanya dalam dunia ini, kadang-kadang dalam gereja juga ada itu. Karena adanya intik-intik kegelapan. Adanya seluk-beluk iblis seperti yang terjadi dalam jemaat di Tiatira itu. Ada ajaran-ajaran sesat, ada ajaran-ajaran kompromi, di mana kalau berbuat dosa sedikit, berbuat jahat sedikit, nggak ada yang dirugikan. Tapi saya mengatakan, Isabel harus keluar dari gereja Tuhan. Biarkan gereja membawa otoritasnya, wewenangnya, kebenarannya harus menjadi number one dalam tubuh Kristus Yesus, supaya kita dapat menanggung segala perkara. Memang heteroslah kita satu dengan yang lain, berbeda. Panggilan saya berbeda dengan panggilan Anda. Ketahanan saya berbeda dengan ketahanan. Iman kita berbeda. Tetapi yang tidak boleh berbeda adalah keyakinan kita kepada Kristus, Bapa dan Roh Kudus dan firman itu. Dalam arti kita harus berada di dalam standar ilahi. Haleluya. Ya. Saya mau berpantun dulu. Tiap pagi bersyukur dan berdoa, kemudian membaca firman Tuhan. Kalau mau memiliki iman raksasa, hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Anda tidak akan pernah memiliki iman yang besar seperti perwira, sekalipun dia bukan dia yang sakit, tapi hambanya. Dia seorang perwira yang punya kedudukan, dan dia berkata, kalau aku berkata kepada hambaku atau kepada prajurit yang satu, pergi, dia akan pergi, datang, dia akan datang, lakukan ini, dia akan lakukan. Yesus katakan, karena dia berkata, enggak layak dia datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan dia berkata, Yesus berkata, tidak pernah kulihat iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Iman yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Kepada janda yang minta pertolongan anaknya juga dikatakan, besarlah iman, jadilah menurut perkataan. Wow. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, iman itu dibutuhkan dalam segala situasi. Saat kita melangkahkan kaki kita dalam kehidupan ini, saat kita bekerja, saat kita sakit, saat kita sehat, saat apapun, iman itu harus aktif di dalam kehidupan kita.
tidak boleh pasif. Yang ketiga kata firman Allah, saya baca dulu dalam 2 Timotius 4. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wow. Jadi aku ada 3 poin di sini. Yang pertama dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertanyaan saya, apakah kita sudah mengakhiri pertandingan? Tentu kita katakan tidak, belum. Tapi apakah kita sedang melakukan pertandingan yang sedang kita hadapi dengan baik? Kita tidak tahu memang kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan mengatakan, Simon pulanglah karena tugasmu sudah selesai. Tetapi mari kita bersiap seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ada orang mengakhiri pertandingan dengan jahat. Tentu Anda pernah mendengarkan orang berkata, dulu Pak Pendeta, aku adalah seorang pelayan Tuhan. Aku melayani di gereja. Dulu Pak Pendeta, aku juga sekolah. Dulu aku juga melayani mimbar, pergi penginjilan ke pedalaman. Dulu. Sekarang ya namanya hidup itu Pak Pendeta berputar. Roda itu selalu berputar. Memang roda selalu berputar, tapi iman kita tidak boleh berputar-putar. Kalau iman kita sampai berputar-putar, kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas, wah, bahaya. Dulu saya Pak Pendeta aktif. Bahkan Pak Pendeta, Tuhan memakai saya untuk mendoakan orang-orang sakit. Dulu saya Pak Pendeta mengajar guru-guru sekolah minggu. Dulu. Now faith. Sekarang iman itu bukan besok, walaupun ada pengharapan ke depan. Bukan last. Not yesterday, but today. Pertandingan itu adalah pertandingan saat ini. Pertandingan itu pertandingan seumur hidup sampai ajal menjemput kita. Makanya kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai. Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Karena pada waktu murid-muridnya diajak berdoa 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pada waktu itu masa-masa yang sangat sulit, dia akan diserahkan kepada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab oleh muridnya sendiri. Itu sebabnya dia berdoa. Doanya kata firman Allah itu aja. Saking terasa beratnya murid-muridnya mengantuk. Tidak bisa berjaga-jaga, hanya 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Bersama dengan gadget kita bisa berjam-jam. Ketika saya mempersiapkan 5 menit bersama dengan Tuhan, setiap hari harus berpikir. Tapi saya bersyukur bahwa di tengah-tengah seperti itu, iman saya sendiri dibangun dan saya merasakan sesuatu. Jadi sebelum saya datang mempersiapkan itu, saya harus datang di hadapan Tuhan. Dan yang tidak pernah bisa saya lupakan adalah membaca Alkitab itu sendiri. Tempat tidur saya itu penuh dengan buku.
yang mungkin bisa memberikan inspirasi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya sepanjang hari, dari pagi setelah pagi timbul, itu sudah berkata apa yang akan saya sampaikan kepada Tuhan, kepada 5 menit bersama dengan firman. Kadang nggak mudah, tapi kalau ketika Tuhan memberikan inspirasi yang indah, itu sangatlah mudah. Tetapi saya mau katakan, bukan karena ada masa-masa kata firman Allah siap sedia baik atau tidak baik. Tapi bukan karena itu kita tidak mempersiapkan diri untuk berdoa, membaca firman Allah, dan membaca buku-buku dan lain sebagainya. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengakhiri pertandingan ini kelak dengan baik, supaya nanti kita betul-betul mendapatkan pada akhir dari kehidupan manusia itu, siapapun kita akan mendapat mahkota, karena ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan, tapi nanti di akhir yang akan saya katakan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, mari ikuti peraturan pertandingan. Jangan menyimpang dari aturan Tuhan. Jangan menyimpang dari aturan ilahi. Ikut saja. Kalau kita baca Yehezkiel, ya, di mana Tuhan sedang mencari seseorang yang dapat membangun, berdiri di celah itu untuk membangun tembok yang sudah rusak itu. Tapi satu orang pun tidak ditemukan. Karena baik tokoh-tokoh, pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, semua orang-orang munafik, semua orang-orang yang melakukan kejahatan, masyarakat, pemerintah melakukan apa yang jahat, suap dan lain sebagainya. Ngeri dah. Ngeri. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di akhir zaman ini ada banyak orang-orang yang menyerahkan diri, yang siap berada di celah itu untuk berdoa bagi bangsanya, bagi gerejanya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan lain sebagainya, bagi pemerintah, bagi kepolisian, bagi jaksa, bagi hakim, bagi KPK, bagi hakim agung, jaksa agung. Karena kadang-kadang di sini orang mencari keadilan tapi nggak ada keadilan, diputar balik oleh karena money. Pulus, okane kata orang Jawa. Ton kata orang Korea. Todi ya. Atau argurion kata orang Yunani. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai orang yang percaya harus berdiri tegak di dalam kebenaran itu. Harus mengikuti pertandingan. Kalaupun orang lain melakukan kecurangan seperti pertandingan bola yang baru berakhir, di mana sensasional ya. Indonesia menjadi juara SEA Games setelah 32 tahun. Ada perjuangan yang sangat luar biasa. Ada peperangan, ada pertempuran gengsi di situ. Ada kekerasan. Ada provokasi untuk mengakhirkan huru-hara. Tapi ada juga pemain kita yang terpancing oleh karena situasi dan kondisi itu. Tetapi pada intinya kita melihat bagaimana kemudian para pemain bisa dikendalikan oleh para manajer atau pelatihnya. Jangan terpancing, harus mengikuti terus peraturan permainan itu. Karena itulah saya mau katakan kepada kita, bertandinglah dengan baik. Lalu yang keempat, aku telah mencapai garis akhir. Jadi kalau kita sudah mencapai garis akhir, berarti sudah finish lah ya. Tapi dia kan belum mati pada waktu dia menyebutkan itu. Ya, tetapi dia banyak kali mengalami
tekanan, dia mengalami terpenjara, menurut tradisi dia mati martir. Dan yang mau saya katakan adalah dia harus mengalami banyak kali di penjara hanya oleh karena kejahatan yang dia lakukan. Kejahatannya apa? Memberitakan Injil. Menyembuhkan orang sakit. Dunia ini kebalik-balik soalnya. Yang baik, yang benar dilakukan justru orang benci, orang sakit hati. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus tetap sampai ke garis finish itu. Orang-orang percaya dan pada akhirnya harus mencapai garis finishnya masing-masing. Tidak peduli keadaan kita bagaimana, susah kehidupan ini bagaimana, tapi ketika kita mengakhiri pertandingan itu, kita harus sampai di garis finish ilahi tersebut dengan reputasi yang baik. Nah, yang terakhir kata firman Allah adalah, aku telah memelihara iman. Kenapa perlu memelihara iman? Seringkali saya menegaskan ini karena kita tahu iman itu, dengan iman itu kita mengalahkan dunia, dengan iman itu kita menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Iman, dengan iman kepada Kristus itu kita mengalami kemenangan, victory, triumph dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kemenangan demi kemenangan, dari from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, from zero to hero. Mantap lah itu, ya, karena kita bersama dengan Tuhan. Kita memiliki iman, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mengubah kehidupan kita dari orang-orang yang lemah, dari orang berdosa, menjadi orang-orang yang dikenal, yang hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam ketaatan kepada Dia. Haleluya. Memang gak mudah. Nah, terus mengapa aku telah memelihara iman? Karena dengan iman itu engkau masuk ke dalam surga sana. Makanya Tuhan dalam perumpamannya di dalam Hakim yang Adil, dalam itu Lukas 18 ayat 1 dan 8, ada seorang janda yang minta bela perkaranya. Belalah perkaraku Tuhan. Dia di pantai, dia ada di pantai, dia minta di pantai, dia mengantar istrinya ke pasar, dia ikut ke pasar. Jadi orang ini terancam karena diikuti saja seperti paparazzi. Wanita ini seperti paparazzi saja. Jadi dia kemana saja orang ini ada, dia ada di situ. Hanya minta bela perkara saja. Dan Alkitab katakan apa? Aku sebenarnya nggak takut. Hakim yang lain mereka, aku nggak takut Tuhan, nggak takut siapa-siapa. Tapi kalau wanita ini menyusahkan aku aja, bayangkan dia di pesta ada dia di situ. Entah bagaimana dia bisa melacak. Dia main gol, mungkin waktu itu ada di situ. Dia main bola kaki, dia bertemu dengan teman-temannya, dia ada di situ, minta bela perkara. Bukan bela agama. Haleluya. Dia minta bela perkara. Makanya dia bilang, aku nggak takut Tuhan, nggak takut siapapun. Ada orang seperti itu, nggak takut Tuhan, nggak takut. Dia hanya takut nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya reputasi. Makanya dia menjual apapun hanya demi keinginan dunia itu. Tapi Paulus justru berbeda. Dia malah menganggap sampah segala sesuatu yang pernah dia raih pada waktu itu. Oleh karena pengenalannya akan Kristus. Kenapa itu? Iman.
Makanya janda ini mendapatkan pembelaan karena dia dikatakan, aku nggak takut Tuhan, nggak takut manusia. Hakim yang lain jelas mengatakan, tetapi karena wanita ini menyusahkan aku, baiklah aku bela perkara. Dan Allah berkata, kalau hakim yang lalim saja tahu melakukan itu, hakim yang lalim, yang tidak takut manusia, yang tidak takut pada Tuhan, tahu membela karena dia disusahkan, apalagi Bapa kita yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Dia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Dia akan membenarkan orang-orang yang hidup dalam iman yang besar, iman yang memuliakan Allah, iman yang meninggikan dia. Tetapi di akhir Yesus mengatakan, tapi kalau aku datang kali yang kedua ke bumi ini, adakah aku temui iman di muka bumi ini? Mengapa sampai pertanyaannya jauh ke sini? Kita tahu bahwa dengan iman itu kita meraih surga, dengan iman itu kita menerima pertolongan Tuhan, dengan iman itu kita mengalahkan setan, dengan iman itu kita mengalahkan dunia. Kita tahu itu. Tapi jangan lupa ada banyak orang karena kemegahan dunia ini, karena kemuliaan dunia ini, meninggalkan iman mereka. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau aku datang kali yang kedua seperti pencuri itu, yang nggak tahu kita kapan dia datang, adakah aku temui iman? Tapi Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Dan itulah doa dan harapan saya. Nah, setelah kita mendapatkan kelima hal itu, kita hidup. Hidup adalah Kristus, bahwa kita dapat menanggung segala sesuatu. Kita bertanding dengan pertandingan yang baik. Kita juga telah mencapai garis akhir. Kita telah memelihara iman, kata firman Allah, bahwa kita akan mendapat mahkota kebenaran. Nah, ada 5 mahkota seperti saya katakan tadi. Ada mahkota abadi. Itu kalau kita menang dalam percobaan, ya, menang dalam perjuangan iman. Lalu ada juga mahkota kehidupan, ya. Ya, tahan uji, mengasihi, ya. Jadi saya meyakini bahwa semua orang percaya nantinya akan memakai mahkota masing-masing lah, ya. Jadi lalu kemudian ada mahkota kemegahan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Anda mendapat mahkota kemegahan. Lalu ada mahkota kemuliaan, itu menjadi seorang gembala, ya. Ya, atau orang-orang yang melihara iman, itu guru, rasul, nabi, dan lain sebagainya. Jadi pendek kata, orang-orang yang betul-betul membina kerohanian orang, bukan dengan terpaksa atau dipaksa, tapi dengan sukacita, dengan kehendak Allah, maka dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan itu. Itu sebabnya saya meyakini bahwa setiap orang percaya nantinya akan mendapatkan mahkotanya masing-masing. Karena perjuangan iman kita dapat mahkota, kan? Ya, mahkota kebenaran, seperti Paulus ini ketika dia memelihara, dikatakan dia mengakhiri pertandingan yang baik, dia juga mencapai garis akhir, dan juga dia memelihara imannya, dia dapat mahkota kebenaran. Dan saya yakin dan percaya mungkin semua mahkota dia punya. Tapi Alkitab tidak menyatakannya. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah, Allah itu adil dalam memberikan segala sesuatu. Dan itu sebabnya kita akan menjadi orang-orang yang memiliki iman yang besar ketika kita tahu siapa yang mendukung kita. Ketika kita hidup di dalam dunia ini bukan karena berdasarkan nilai-nilai dunia, tapi nilai-nilai Kristus, ataupun kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi
kita tidak akan pernah memiliki iman yang besar, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan sakit penyakit. Seperti saya katakan tadi, sejak 1 Maret 1987, nah, saya memiliki warga negara Indonesia dan memiliki warga negara surga. Kalau engkau sakit, minta saja. Kalau engkau butuh pertolongan, minta saja. Dan kalau engkau butuh sesuatu, kebutuhanmu akan, bukan kemauanmu dipenuhi oleh Tuhan, tapi kebutuhanmu. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, cintai Tuhan. Orang-orang yang memiliki raksasa-raksasa iman itu adalah orang-orang yang, kalau boleh kata saya simpulkan begini, adalah orang yang taat kepada Tuhan, adalah orang yang hidup berdoa kepada Tuhan, adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, adalah orang yang mencintai firman Allah dan melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, percayalah, setan, kau perintahkan, setan akan keluar. Ketika orang dirasuk setan, ketika orang sakit, tumpang tangan bagi mereka, asal jangan bimbang dan ragu, percaya, tapi jangan memaksakan diri. Artinya bahwa kadang ada orang tidak bisa disembuhkan karena dia menyimpan kepahitan, menyimpan dosa dan lain sebagainya. Dia hanya bisa berurusan dengan Tuhan. Karena kelemahan tubuh, ya karena kelemahan tubuh bisa, kalau atau di setan bisa, tapi kalau Tuhan yang menghadirkan sakit, itu hanya sebuah misterius yang apa. Saya pernah melayani orang seperti itu dan misterius, nggak tahu dokter, nggak tahu apa-apa, tetapi dia menderita. Dan saya katakan hanya datang kepada Kristus. Dan ketika orang dirasuk setan, diguna-gunai, dari kepalanya ini keluar ulat-ulat. Ketika orang dirasuk setan yang 250 tahun, mau 250 tahun, mau 1000 tahun, mau temannya Lucifer itu yang sudah ahli, itu nggak perlu takut, karena kita memiliki iman. Dan Tuhan sembuhkan. Kenapa? Kita hidup karena Dia. Kita melakukan segala sesuatu karena Dia. Demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kita. Jadi, saya tidak akan panjang lebar karena firman Allah, tapi saya berdoa, have giant faith. Jadi milikilah iman yang besar dengan cara kita meniru apa yang dilakukan oleh Paulus dalam kehidupannya, sehingga dia bisa hidup dalam iman yang besar yang dipakai oleh Tuhan secara dasar dan luar biasa. Doa dan harapan saya di hari Pentakosta ini, kita terus mengalami transformasi dari Tuhan sampai kita mencapai iman yang tangguh di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kami mau memiliki iman yang tangguh, iman yang besar di dalam Tuhan. Karena kami tidak akan pernah memiliki iman yang tangguh, iman yang dahsyat dengan luar biasa ketika kami hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup menyimpan kepahitan dan lain sebagainya. Tapi kami bila hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam apinya Tuhan, hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, kami yakin dan percaya tidak ada yang dapat menghalangi iman kami. Bahkan iman kami akan terus bertumbuh menuju kesempurnaan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan biarkanlah Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya betul-betul memiliki iman yang tangguh. Karena dengan iman yang tangguh itu kami dapat melakukan yang terbaik dan bahkan mengalahkan dunia dan kejahatan dalam kehidupan ini, yang merongrong iman kami, yang merusak iman kami dan merusak orang lain. Dan Tuhan, itu sebabnya Tuhan setelah mengubah Paulus, Tuhan pakai dia menjadi alat untuk menjadi agen perubahan itu Bapa di surga. Dan doa dan harapan kami, siapapun kami yang mendengarkan firman Allah, umatmu dan orang yang ada di luar sana, betul-betul memiliki iman yang tangguh karena Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih, kami juga berdoa bagi yang sakit. Kalau engkau sakit, yakin dan percaya Tuhan adalah tabib dan segala tabib, dokter dan segala dokter, tidak peduli situasi dan kondisimu. Kalau engkau percaya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dan tumpangkan tangan di atas yang sakit. Lihat mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan atas mereka yang sedang menumpangkan tangan atas sakit mereka. Di dalam nama Yesus, dan oleh bilu-bilu menjadi sembuh bagi mereka. Kesembuhan datang kepada mereka, mujizat datang kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kami di sini berdoa, Tuhan mampu menjamahnya dimanapun mereka yang menerima dengan iman. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda diberkati, dan para politisi kami diberkati akan Tuhan, dan melakukan hidup terang dan anugerah dalam iman yang tangguh untuk mengalahkan segala godaan tipuan dari dunia dan si jahat dan setan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, mari taruh, angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya banyak dosa, saat ini saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Engkau mengampuni, terima kasih Engkau memulihkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Segala kebutuhan umat-Mu diberkati, gereja-Mu, bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan apa pada surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan.